Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tawhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, akhwati al-karimat, para ibu-ibu, akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam limpahan karunia kepada kita, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, karena pada saat ini masih banyak orang yang belum mengenal Islam atau orang yang beragama Islam tetapi Islam yang tidak kafir, yang tidak sempurna. Yang telah memberikan kita nikmat juga, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu. Dan kita sempat tertunda 2 tahun kurang lebih. Dan sekarang insya Allah akan berjalan lagi. Semoga Allah SWT mudahkan segala langkah kita menuju kebaikan. Baik. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap berlimpahkan kepada suri teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaifa halukunna? Apa kabar? Terima kasih kepada yayasan atau pihak panitia yang masih memberikan kesempatan untuk mengisi di sini. Tidak terasa sudah 2 tahun, jadi kita vakum sebentar. Qadarullah masyafa'al, dan alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan dan kemudahan untuk menunjukkan aktivitas kita yang sangat positif ini, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan kita semuanya. Baik. Insya Allah kita akan bahas kitab Syarhu Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syarah penjelasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ibu sekalian rahimakumullah, bagi yang baru hijrah, dia harus paham siapapun mereka, ikhwan, akhwat, besar, kecil, tua, muda. Kalau baru hijrah, pelajari dulu ilmu akidah dan tauhid. Kalau sudah memahami akidah dan ilmu tauhid, baru bahas kitab-kitab yang lain seperti fikih, bahas kitab-kitab hadis dan yang lainnya. Baik. Jadi sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita pahami membahas akidah sangatlah penting, karena ilmu tentang Allah adalah pokok dari segala ilmu. Jadi terkadang heran, ada orang ahli sejarah, ahli matematika, ahli bahasa Inggris, ahli dan yang lain-lainnya. Tetapi atau ahli fikih, tetapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
tidak mengenal Rabbnya. Ini aneh. Jadi yang seharusnya yang lebih utama, yang terdepan, yang lebih dahulu kita harus mengenal Rabb kita. Karena banyak sekali kemanfaatan yang dapat kita ambil. Kebahagiaan, kesedihan, semua itu tergantung seberapa besar keimanan kita, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ilmu akidahnya sedikit, sebaliknya kerusakan, kesedihannya akan menjadi lebih banyak. Kalau ilmu akidahnya banyak, paham terhadap ilmu akidah, ilmu tauhid, sebaliknya kesedihannya akan sedikit. Intinya, mari kita raih kebahagiaan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang akan bahagia, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak sumber maksiat yang terjadi pada kaum muslimin, sumbernya adalah tidak mengenal Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Jika orang mengenal Rabb-nya, sulit dia akan melakukan keburukan, kemaksiatan, kemungkaran. Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mempelajari asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh seandainya As-Sami, Allah yang Maha mendengar. Ketika dia ingin melakukan berbicara perbuatan-perbuatan yang munkar, perkataan-perkataan yang keji, dan dia memahami betul Allah mempunyai sifat As-Sami yang Maha mendengar, maka dia akan sadar bahwa saya ada yang mendengar perkataan buruk saya. Maka saya tidak boleh berkata perkataan yang munkar. Ketika orang akan melakukan perbuatan maksiat, dia ingat bahwasanya Allah wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu dia akan melakukan perbuatan maksiat di mana di atas muka bumi. Kalau dia sadar, kalau dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dengan ilmu ini tidak akan terjadi perbuatan maksiat. Seluruhnya di atas muka bumi. Tidak ada lagi perbuatan yang munkar, yang keji, yang segera mencuri, yang begal, yang berzina, yang minum khamr dan lain sebagainya. Mereka paham takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi realitanya masih banyak perbuatan maksiat yang terjadi. Hatta di bulan suci Ramadan masih ada maksiat. Kenapa? Karena iman, karena belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengenal ciptaannya daripada yang menciptakan. Khatir, bahaya. Sebelum kita lanjutkan, jemaah sekalian, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seharusnya ya ini walaupun sudah lewat sebulan lebih bulan suci Ramadan, seharusnya ada suatu perasaan yang tertanam di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Semestinya usainya bulan suci Ramadan ada kekhawatiran besar pada diri kita. Apa kekhawatiran tersebut? Ada yang tahu? Setelah bulan suci Ramadan, seharusnya kita tuh khawatir, bukan bersantai-santai. Apa yang kita khawatirkan? Apa? Kita baca hadis di bulan suci Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Kalau bulan suci Ramadan datang, dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu di bulan suci Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan telah usai, telah berakhir, sampai kita sedih. Kenapa? Setan ada dibelenggu lagi. Berarti banyak kemaksiatan yang akan terjadi. Seharusnya kita lebih meningkatkan lagi. Kalau di bulan suci Ramadan kita semangat ibadah di luar, kita pertahankan ibadah selama di bulan suci Ramadan dan sampai lebih semangat lagi.
orang di bulan suci Ramadan, setan yang tidak bisa mengganggu saja, yang terbelenggu, masih ada perbuatan maksiat yang terjadi. Karena kita ketahui, kata ulama, ya mungkin kita sudah mendengarkan berulang, setan terbelenggu. Bisa jadi yang dibelenggu adalah pengikutnya, tetapi tidak dengan pengikut-pengikutnya. Atau bisa jadi yang dibelenggu adalah kaki dan tangannya, tetapi lisannya masih bisa menggoda. Atau kata ulama bisa jadi setan terbelenggu bukan secara hakikatnya, tapi dia terbelenggu karena ibadah yang kita lakukan. Tidak bisa dia mengganggu karena kita selalu melakukan ibadah, disibukkan dengan amal-amal kebaikan. Jadi setelah usai bulan suci Ramadan, seharusnya kita lebih giat lagi beribadah kepada Allah SWT, karena setan berluasa untuk menggoda kita dari mana saja. Perlu kita ketahui juga, sebenarnya sumber maksiat itu bukan hanya dari eksternal, bukan hanya dari luar saja, gangguan dari syaitan, tetapi gangguan dari internal juga. Apa gangguan internal tersebut? Dari hawa nafsu yang dimiliki manusia itu sendiri. Karena setiap manusia punya hawa nafsu yang cenderung untuk melakukan perbuatan yang buruk. Yang beriman bisa menguasai hawa nafsunya, bisa menahannya, bisa melawannya. Tetapi tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka dia akan terjatuh di dalam lembah kemaksiatan. Nah, jadi kita kenapa dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, berdoa kepada Allah SWT, meminta bimbingan, tuntunan. Ya karena gangguan dari eksternal, dari luar ini selalu siap kapan saja meminta. Syaitan, iblis mengganggu kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Ada pertanyaan, dan ini menjadi dalil juga bahwasanya maksiat itu datang dari diri kita sendiri. Iblis ketika dia perintahkan Allah SWT agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak mau sujud. Kenapa dia iblis tidak mau sujud? Kenapa? Karena hasad. Ya karena dia iri, dengki. Masa yang diciptakan lebih rendah harus yang diciptakan lebih tinggi, harus sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi permasalahannya, apakah itu pikiran murni dari iblis sendiri atau ada yang menggodanya? Ada yang membisikkan kayak manusia, berbuat maksiat dibisiki syaitan, iblis. Kalau iblis melakukan maksiat, siapa yang membisikannya? Membisikinya? Siapa? Siapa yang membisikannya? Dari dirinya sendiri. Nggak ada yang membisikkannya. Itu dalil juga bahwasanya kita manusia ini, kita ada hawa nafsu, dan banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dan hawa nafsu ini ada, harus dilawan. Kita lanjutkan. Kita bahas sedikit di sini pengarang kitab Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Fadilatul Syekh Al-Allamah. Jadi ada kata Al-Allamah. Al-Allamah itu semua bidang dikuasai, banyak menguasai. Kalau orang disebutkan alim, satu orang yang berilmu, mungkin menguasai 1-2 bidang. Tapi kalau Al-Allamah ini ujian yang menguasai banyaknya ilmu. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kitab ini sangat bagus sekali yang akan terfokus membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya kisahnya, beliau dilahirkan tahun 1337
1347, sekitar 96 tahun yang lalu. 1347 hingga 1421. 1421. Berapa jadi umur beliau? Dari Hijriah 1347 hingga 1421. Berapa tahun? 74 tahun umur beliau. Jadi semasa hidupnya dia berumur 74 tahun. Di sini disebutkan wasahibul fadilah asy-syekh al-alim al-muhaqqiq. Beliau adalah seorang syekh yang berilmu, muhaqqiq, al-faqih, al-mufassir, ahli fikih, ahli tafsir, al-wara', az-zahid, yang wara', yang zuhud, Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Taimin minal Wahabah min Bani Tamim. Dan dilahirkan, ada yang tahu di mana dilahirkan? Ulida fi lailatis sabi' wal 20. As-sabi' wal 20, 27 min syahr Ramadan al-mubarak. Dilahirkan pada malam 27 Ramadan pada tahun 1347 tadi. Di mana dilahirkan? Ihda mudun Qasim, salah satu tempat di Qasim. Fil Mamlakati Al-Arabiyyah As-Saudiyah, di Kerajaan Saudi Arabia. Jadi di tempat kampusnya Ustaz Ibnu Hajar, Hafizahullah Ta'ala, Universitas Qasim, di nama daerah di Qasim. Dan di daerah Qasim ini ada daerah namanya Unaiza. Dan beliau rahimahullah dilahirkan di Unaiza. Dan yang menarik di sini, beliau semasa hidupnya dari kecil, orang tuanya kirimkan beliau untuk belajar liyata'allam Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Yang pertama disuruh belajar Al-Quran. Ini pendidikan yang paling bagus. Jadi mungkin jemaah sudah tahu juga, untuk anak-anak ilmu yang pertama harus kita ajarkan adalah ilmu Quran atau ilmu tauhid dan akidah. Kalau dari segi prioritas, akidah terlebih dahulu, punya akidah, tauhid yang benar, baru diajarkan ilmu Quran atau dibarengi. Nanti dulu belajar tafsir, fikih, yang lain nanti dulu. Jadi akidah yang benar, baru surah hafalkan Quran, hafal hadis dan lainnya. Kemudian kita singkat saja. Beliau ini dihabiskan waktunya untuk berdakwah. Dihabiskan waktunya untuk berdakwah hingga banyak sekali mendapatkan pujian, hadiah dari kerajaan. Dan beliau pernah menduduki jabatan sebagai anggota fi hayati kibar ulama, para pembesar ulama di Saudi Arabia pada tahun 1407 hingga beliau wafat. Tidak pernah pensiun. Sebagai anggota Majelis Ilmu di Bijami'il Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah dan yang lain-lainnya. Dan beliau mempunyai anak 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak laki-lakinya di sini disebutkan siapa? Abdullah, Abdurrahman, wa Ibrahim, Abdul Aziz, dan Abdul Rahim. Jadi Abdullah, Abdurrahman, Ibrahim, Abdul Aziz, Abdul Rahim. Kemudian hadiah diberikan dari kerajaan
sebagai tahallihi bi akhlaqil ulama al-fadilah. Jadi termasuk ulama yang paling berakhlak, beretika, wara warahabatus sadr wa qaulul haq, perkataan yang benar, wal amalu li maslahatil muslimin, dan dia melakukan amalan yang bermaslahat bagi kaum muslimin, wa nushu li khassatihim wa amatihim, juga mendapatkan hadiah sebagai intifa'ul katsirin bi ilmihi. Banyak sekali orang mendapatkan faedah dari ilmunya. Tadrisan wa ibta'an wa ta'lifan. Baik sebagai tadris, belajar mengajar, wa ibta', fatwa-fatwanya, wa ta'lifan, baik karangan kitabnya. Dan sekarang yang kita baca karangan kitab beliau, kurang lebih 500 halaman. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita menyelesaikannya. Yang keempat, musyarakatuhu al-mufidah fi mu'tamarat islamiyah katsirah. Sering mengikuti muktamar Islamiyah yang sangat berfaedah. Dan terakhir, dia mempunyai ittiba'uhu usluban mumayyizan fi da'wah ila Allahi bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Jadi dia berdakwah dengan uslub yang mewah, yang istimewa, yang mudah dipahami. Bil hikmah, menasihati dengan baik. Wa taqdimu mathalan hayyan liman hadis as-salih, dan beliau berpegang teguh pada manhaj salafus salih, 3 generasi terbaik. Fikran wa sulukan, secara pemikiran maupun dari segi akhlaknya. Jadi kitab beliau ini banyak dan semuanya bagus-bagus, dan ini diantaranya yang harus kita selesaikan. Baik. Akhwati rahimakumullah, ada ulama juga tadi belum saya sebutkan, di antara gurunya yang paling terkenal Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Siapa beliau? Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Ada yang kenal? Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ahli tafsir. Apa kitabnya? Jadi kitabnya Tafsir As-Sa'di. Ini termasuk ahli-ahli tafsir gurunya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ada ulama yang terkenal juga. Ulama ini rektor pertama UIM, Universitas Islam Madinah, yaitu Syekh Disama Hadis Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin siapa? Bin Baz. Ini sering kita dengar Syekh bin Baz, kan? Itu rektor pertama Universitas Islam Madinah, rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Faqad ittala'tu 'ala al-aqidah al-qayyimah al-mujazah. Setelah mentala'ah, maksudnya sudah dibacanya, ditelitinya, akidah yang singkat, maksudnya yang istimewa, ringkas, allati jama'aha akhuna al-'allamah fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wasami tu'akuluha, dan saya mendengarkan semuanya. Kemudian
Di sini sebutkan Al-Baitulah mustamila ala bayani aqidat Ahlussunnah wal Jamaah fi bab tauhidillah wa asma'ihi wa sifatihi. Dan kitabnya mencakup akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada bab tauhid, asma dan sifat. Dan ini sangat penting. Wa fi abwabil iman bil malaika wal kutub. Beriman kepada malaikat, kitab-kitab, wal rusul, wal yaumil akhir, pada Rasul, hari akhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman pada takdir baik dan buruk. Dan di antara pembahasan yang sangat istimewa di kitab ini yang pernah Anda baca, di antaranya pembahasan bab takdir. Ini Masya Allah bagus sekali. Tapi itu termasuk bab yang terakhir. Isinya sangat istimewa. Nanti di antaranya pembahasan seandainya kita hidup miskin, apakah boleh kita beralasan kita takdir ini karena kita miskin. Kita miskin beralasannya karena takdir. Kita maksiat karena takdir. Boleh nggak seperti itu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak benar. Dia bermaksiat. Saya mencuri. Saya begal. Saya ini ahli maksiat. Ditanya orang lain, kenapa Anda ahli maksiat? Qadarullah kan sudah takdir. Tidak benar. Karena takdir itu dikatakan takdir ketika sudah terjadi. Ketika sudah terjadi itu baru takdir kita. Jika masih angan-angan, belum tentu takdir kita. Kalau hanya sekedar niatnya bisa diubah, bisa diganti. Dan sebelum orang melakukan perbuatan maksiat, seandainya orang mau mencuri, mau membegal, merampok, sebelum dia mencuri, dia bisa melakukan perbuatan maksiat tersebut dan dia bisa menggagalkan. Bisa saja dia ganti dengan pergi ke masjid, dia sholat, baca Quran. Bisa jadi dia datangi tempat-tempat yang baik. Dia ketika dia mau mencuri, dia ubahnya niatnya, digagalkan, dia datangi majelis ilmu. Bisa nggak? Bisa. Jadi takdir dikatakan takdir setelah itu terjadi. Kalau sudah terjadi benar itu baru ditakdirkan. Adapun yang belum terjadi tidak bisa dikatakan takdir. Seandainya orang ingin cita-cita naik haji, tapi sampai sekarang belum haji, banyak kendala. Dan dia mengatakan Allah tidak mentakdirkan saya menginjakkan kaki ke tanah suci. Dan dia masih hidup, masih sehat. Itu tidak benar. Kalau dia miskin, siapa tahu ada orang kaya yang menaikkan haji, atau dia dikasih hadiah dari pemerintah, atau dengan cara gratis dan lain sebagainya. Selama dia masih hidup benar. Selama dia masih hidup, kata itu tidak tepat. Kecuali dia sudah meninggal. Ada orang bercita-cita naik haji, sebelum tercapai dia meninggal. Baru kita bisa mengatakan berarti takdirnya tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak bisa naik haji. Kalau masih hidup masih ada kesempatan. Kemudian waktu aja ada pinjamnya wa afad. Dan saya sangat banyak sekali mendapatkan faedah dalam pengumpulan kitab ini. Wa dzakara fi ma yahtaju talibul ilm. Dan di dalamnya disebutkan banyak apa yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Wa kullu muslimin fi imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kitab ini banyak dibutuhkan oleh kaum muslimin tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir dan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Buat takdir yang baik dan buruk. Sebenarnya dari konteks hadis saja sudah menarik kita bahas tentang masalah takdir. Sebenarnya masalah keimanan, masalah takdir, orang itu akan dihadapkan dua, takdir baik, takdir buruk. Realitanya orang hanya bisa menerima takdir baik dan tidak bisa menerima takdir buruk. Mustahil. Apa mustahil? Aneh, ajib. Kalau dia dikasih harta yang banyak, anak yang soleh, istri yang soleha, banyak hartanya, mudah hidupnya, bisa terima. Ketika diuji, hidup miskin, susah, nggak punya harta, sakit-sakitan, nggak bisa terima.
dia sedih dan lain sebagainya. Padahal takdir buruk juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang takdirkan dengan ilmu dan hikmahnya. Apa sebentar ada telepon dari kakak anak. Halo. Kemudian kembali kepada takdir tadi, ya, jika orang diberikan kebaikan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang bisa menerimanya. Tetapi tidak semua orang bisa menerima hal yang buruk. Jadi itu sangat besar sekali ujian dan hikmahnya sebutkan di dalam surat ma'asaba min musibatin fil ardi wala anfusikum illa fi kitab. Apa saja yang musibah yang menimpa di muka bumi, wa fil ardi wa fi anfusikum, yang menimpa pada diri kalian illa fi kitab, kecuali sudah ditakdirkan di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Qabla an nabra'aha, sebelum Allah menciptakannya. Nah, di sini menarik lanjutan ayatnya. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berkeluh kesah, tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kalian. Luput dari harta, tidak mendapatkan harta. Luput dari anak yang soleh, tidak mendapatkan anak yang soleh, istri yang soleha. Atau anak dan istrinya meninggal, suaminya meninggal, luput darinya. Diuji, penyakit dan lain sebagainya. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak bersedih terhadap apa yang telah luput dari kalian. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Terus selanjutnya apa? Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kalian berbangga-bangga terhadap apa yang telah diberikan kepada kalian. Karena itu dari Allah, bukan dari usaha kalian. Jadi orang kaya tidak harus sombong, orang pintar tidak bisa sombong, karena semua yang mereka dapatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya, Allah Subhanahu wa taala yang meridhoinya. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka tidak akan bisa tercapai. Semuanya tidak akan terjadi kalau tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian coba akan kita lanjutkan pada babnya. Waqad dhamma ila dzalika fawaida jammatan tata'allaq bil aqidah qad la yujad fi katsirin min al-kutub al-mu'allafah fil aqaid. Banyak yang akan kita dapat isinya, banyak yang akan kita dapatkan faidah-faidah yang berkenaan dengan akidah yang tidak kita dapati banyak dari kitab-kitab akidah yang lainnya. Fajazahullahu khairan, semoga Allah balas kebaikan Syekh. Wa zadahu minal ilmi wal huda wa nafa'a bi kitabi hadza bi sa'iri mu'allafati. Wa ja'alna wa iyyahu wa sa'ir ikhwanina minal hudatil muhtadin ad-da'ina ila Allah 'ala basirah innahu samiun qarib. Innahu samiun qarib. Ini di antara tulisan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kemudian masih baru mukadimah. Sekarang baru mulai mukadimahnya. Sampai jam berapa, 6. Mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Di sini disebutkan pada awal syuru' fi hadhihi risalah as-saghira labban. Jadi di dalam kitab ini yang ditulis risalah saghira, singkat lafaznya al-kabir makna, tapi maknanya luas.
Ini kita bersama syarahnya ya. Kalau matannya atau isi saja sedikit. Wa madmuluha, dan isinya dari kitab ini disebutkan lagi, huwa, yaitu i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah fi sifatillah ta'ala. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa fima yata'ala bil yaumil akhir, berkenan juga dengan hari akhir, wa ma sayati insyaallah, dan akan dijelaskan selanjutnya yang akan datang insyaallah. Kemudian wa'alam anna ulama rahimahumullah qasamu tauhid ila thalathati aqsam. Baik, di sini ada pembahasan yang sangat menarik. Silakan disimak. Ketahuilah bahwasanya ulama rahimahumullah membagi tauhid itu menjadi 3 macam. Pertanyaannya, tauhid itu ada berapa? 3. Apa saja? Tauhid yang pertama rububiyah dulu. Tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga kaidah sama sifat. Nah, di sini dijelaskan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah, ifradullah ta'ala wahdah. Atau ifradullah ta'ala bil ibadah. Arti tauhid rububiyah, rububiyah di Rabb, Tuhan, yaitu mengesahkan Allah semata dengan ibadah, la siwa, tidak ada yang lainnya, la siwa. Jadi masalah urusan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang lainnya. Makanya dikatakan tauhid ar-rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid al-uluhiyah. Ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah SWT dengan apa? 6. Yang pertama tadi makna yang kedua ya, tauhid al-rububiyah, mengesahkan Allah hanya Allah Tuhan semata. Yang kedua tauhid uluhiyah, maknanya mengesahkan Allah semata dengan beribadah. Yang ketiga baru tauhid asma wa sifat. Yang pembahasan ini sangat panjang pada kitab yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin juga ya. Kita bisa menarik itu al-qawaid al-muthla, kaidah-kaidah utama tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sempat Anda bahas di kajian Mutsun, Mutiara Sunnah. Kalau sekarang semua kajian di stop dulu. Waqassamuha hadza taqsim bina'an 'ala tatabbu'i wal istiqra'. Nah, ada pertanyaan yang membuka pikiran kita, dan ini sempat dipermasalahkan sebagian orang. Siapa yang membagi tauhid ini menjadi 3? Apakah Allah Subhanahu wa taala langsung, ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hanya para ulama saja yang membagi tauhid itu menjadi 3? Di sini disebutkan pembagian 3 ini berdasarkan penelitian. Wastisnasan biqaulillah tabaraka wa ta'ala. Ternyata Rasulullah tidak membagi menjadi 3. Tidak dijelaskan secara rinci. Namun terdapat di dalam Al-Qur'an 1 ayat yang menjelaskan 3 hal tersebut. Di dalam surat Maryam ayat di 65. Dalam surat Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Di dalam 1 ayat ini yang artinya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, artinya Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya.
maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Dari satu ayat ini dibagi menjadi 3 tauhid. Fa innal ayatal karimah tadammanat anwa' tauhid thalatha. Pada ayat yang mulia ini terkandung di dalamnya 3 macam tauhid tersebut. Faqaulu ta'ala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma hadza tauhidur rububiyah. Jadi bacaan dari Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Artinya Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Siapa itu? Yaitu Allah. Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid ar-rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sang khaliq, sang pencipta. Ifradullah ta'ala bil khalqi. Maksudnya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan. Ayat selanjutnya wa qaulu ta'ala fa'budhu wastabir li ibadati. Artinya maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Ada tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid al-uluhiyah yang artinya secara ifradullah, tauhid uluhiyah ifradullah ta'ala beribadah, mengesahkan Allah itu dengan ibadah. Nah, di sini menarik juga. Ada orang yang seperti sering kita dengarkan, kita lihat, ada seorang yang dianggap wali, sampai wali majidub, apa bahasanya itu, wali majidub, wali yang sampai majidub, sampai hilang akal, sudah gila, dianggap wali yang tidak beribadah lagi, tidak beribadah, atau yang bahasa lainnya ma'rifatullah, sudah sampai tingkat ma'rifatullah, mengenal Allah SWT, la yahdad tidak ibadah, yang tidak betul lagi ibadah. Ayat karena bisa memahami ibadah sudah dijamin masuk surga, ibadah sampai kakinya terbengkak-bengkak masih ibadah. Nah, ini ada pemikiran yang tidak jelas, sudah mengenal Allah sampai derajat majnun, gila, majnun. Sedangkan di sini definisi saja tauhid al-uluhiyah, yaitu kita ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah bil ibadah. Yang namanya tauhid itu kita mengesahkan Allah, Allah yang menciptakan, itu namanya tauhid ar-rububiyah tadi. Kalau tauhid bahwasanya kita beribadah semata-mata hanya kepada Allah, itu namanya tauhid al-uluhiyah. Jadi kalau ada orang tidak beribadah, ngakunya ciptaan Allah SWT sebagai wali, ada ada palsu, la yasih, nggak benar pemahamannya. Jadi kalau dia ngakunya mau wali, mau siapa dia ngakunya, ya dia harus wali dalam Islam ada dengan syarat 2, dia beriman dan dalam ayat disebutkan jika dia beriman dan bertakwa. Kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, mungkin wali syaitan. Yang ketiga, ayatnya hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Ini artinya hadza fil asma wa sifat. Ini tentang nama-nama dan sifat Allah. Dia nama qawluhu hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Atau la ta'lamu lahu nadhiran. Tidak, kamu tidak mengetahui ada sepadan wa musawiyan yang sama lahu dengan Allah di dalam fi asma'ihi wa sifatihi, di dalam asma'nya dan sifat-sifatnya, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama.
Kemudian waqad qala ba'dun nas, dan sebagian orang berkata inna taqsimat tauhid ila hadhihi al-aqsam ats-tsalatsati bid'atun. Ini perhatikan, ini syubhatnya. Sebagian orang mengatakan sesungguhnya pembagian tauhid itu terbagi menjadi 3, hukumnya adalah bid'ah. Lianna dzalika lam yarid 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu tidak terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana min umurid din wa lam yarid 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu bid'ah. Apa saja dari perkara dunia yang tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya bid'ah. Tapi jangan diterima setelah teman-teman dulu, ini syubhatnya. Maka di awal disebutkan waqad qala ba'dun nas, sebagian manusia berkata. Di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kita jawab. Kata Syekh, walakinna nujib ala hadzal fanaqul. Akan tetapi akan kita jawab dari perkataan di atas, an hadza fanaqul, maka kita katakan. Ini jawabannya. Dengarkan. Inna asya'a katsiratan rattabaha ulama lam takun murattaban fi ahdi Rasul alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya banyak sekali yang disusun oleh para ulama yang susunan tersebut tidak ada pembagian susunan macam-macam, tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disusun oleh para ulama. Wa hadza la ya'du an yakuna bayanan wa tawdihan, dan ini tidak melanggar hukum untuk menjadikan penjelas. Falladhi qassamuhu ila thalathati aqsam lam ya'tu bizaid. Nah, ternyata ini yang benar. Falladhi qassamu ila thalathati aqsam lam ya'tu bizaidin. Mereka yang membagi tauhid menjadi 3 macam dan lam ya'tu bizaid, mereka tidaklah mendatangkan suatu hal tambahan. Jadi ibarat kalau buku, mungkin buku ada 500 halaman, hanya diringkas saja, diringkas menjadi 100 halaman. Jadi itu tidak ditambah-tambahin. Ini bahasanya. Walam yunkiru tsabitan, maka yang membagi 3 kali ini tidaklah mengingkari. Bal atau bima ja'a bil kitab was sunnah, bahkan berdasarkan dari Quran dan Sunnah. Walakin qasamuhu, akan tetapi biar lebih mudah dibagi, biar mudah dipahami. Wa qasamuhu bi itibari ikhtilafin nas fihi, dan mereka membaginya karena sebagian manusia berbeda memahaminya, paham. Kama sayubayyin insyaallah, bagaimana yang akan dijelaskan. Jadi pembagian tersebut bukanlah perkara bid'ah, masalah tauhid itu 3, tapi hanya mempermudah agar mudah dipahami dan tidak mendatangkan hal yang baru. Dan itu ada Qur'annya seperti dalam surah Maryam ayat 65. Walau annana salakna hadzal maslak alladhi salakahu hadza syarh, kalaulah sekiranya kita meniti satu jalan yang jalannya asyaz, yang meragukan syubhat, yang mengatakan pembagian tauhid 3 macam itu bid'ah. Wa huwa adamu taqsim, tidak boleh membagi 3. Laqulna aidon, sungguh kita akan mengatakan juga inna adad syurutis shalah, sesungguhnya jumlah syarat-syarat salat, wa arkaniha, rukun-rukun salat, wa wajibatiha, dan wajib-wajib salat, wa arkanil hajj, dan rukun-rukun haji, wa wajibatihi, dan wajib-wajib haji, wa mahdhuratihi, dan hal-hal yang dapat membahayakan haji, wa ma asbaha dzalik, dan yang sejenisnya. Laqulna innahu minal bid'ah, sungguh kita akan mengatakan itu juga termasuk perkara bid'ah karena tidak pernah disusun oleh Nabi SAW. Syarat, rukun, wajib yang membatalkan haji dan lain sebagainya tidak pernah disusun oleh Nabi SAW. Tapi itu berdasarkan Al-Quran dan hadis juga. Agar mudah dipahami oleh kaum muslimin disusun oleh
para ulama. Jadi jelaslah permasalahan sekarang. Wa nahnu la nadhkur hadza muta'abbi'ina lillahi bihi walakinna nadhkur hadza muqarribin lil ilm. Jadi mereka tidaklah mengatakan hal tersebut. Jadi hanya saja dirangkum, diringkas agar lebih mendekati ilmu kepada ilatul labi, kepada para penuntut ilmu, agar mudah dipahami saja. Bahwa idan wasilah walisa qasdan. Jadi pembagian di sini rukun-rukun wajib ada lainnya itu hanya wasilah saja agar mudah dipahami dan bukan maksud. Fasawwa bila syakin anna taqsim tauhid ila thalathati aqsam. Yang benar tanpa diragukan lagi bahwasanya pembagian tauhid 3 macam. Wa dzikrul arkan wa syurut wa wajibat, penyebutan rukun-rukun, syarat-syarat, wajib-wajib, wal mufsidat, dan hal yang merusak fil ibadah, di dalam ibadah. Kullu hadza jaiz, semua itu hukumnya jaizun, boleh. Li'annahu min babil wasail wa takrib, karena itu dari bab sarana, wasilah saja. Takrib, pendekatan, lebih dekat. Wa hasbil asya' li talibul ilm, dan yang dapat meringkas sesuatu untuk lebih mendekati pemahaman, mudah dipahami oleh para penuntut ilmu. Wa nahnu nadhkur anna Rasul alaihi wasallam kana yadhkur al-asya' mahdudah. Dan sebenarnya Rasulullah juga pernah menyebutkan hal-hal yang yang terbatas bil adat, dengan hitungan, bilangan. Contohnya banyak hadis. Misal sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah SWT, yang selain 3 itu tidak ada yang dapat memberikan pertolongan selain 7 hal tersebut. Jadi sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah SWT. Ini hitungan, angka, bilangan. Pernah Rasulullah juga menyebutkan bilangan. Dan hadis yang lain, salatatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 orang golongan yang Allah SWT, ada 3 orang yang Allah SWT tidak akan mengajaknya berbicara pada hari kiamat. Wa asbada, dan yang sejenisnya. Wa hada nau'un minat taqsim, dan ini juga jenis dari pembagian. Jadi hukumnya pembagian tersebut boleh selama tetap berdasarkan rujukan Quran dan hadis, bukan semata-mata hawa nafsu tanpa adanya rujukan atau dalil. Baik, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waqad awrada ba'du talaba anna minan nas man qala hunaka tauhid rabi. Ada mengatakan ada tauhid yang keempat, wa huwa tauhid mutaba'ah. Tauhid yaitu kita mengesahkan al-mutaba'ah, ikuti Nabi, atau al-ittiba'. Wal jawab an hadza, dan jawaban dari ini annal aqsam ats-tsalatsa murtabitatun billahi azza wa jalla. Pembagian 3 itu berkaitan dengan Allah SWT. Amma hadza fal jihatu munfakkah. Adapun pembagian yang keempat ini adalah arah yang tidak jelas, keluar dari pembahasan. Wa hadza aidan la hajata lahu wa la alaqah lahu bi tauhid. Ini tidak ada hubungannya dengan tauhid. Karena ittiba ngikut Nabi. Enggak ada tauhidul mutabah atau tauhidul ittiba. Enggak ada, kan ini berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau 3 tauhid tadi, yang pertama tauhid rububiyah, mengesahkan Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan, itu kembali zat Allah sendiri. Yang kedua tauhid al-uluhiyah, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Itu kembali lagi kepada siapa? Zat Allah. Kemudian tauhid tauhid asma wa sifat. Tauhid yaitu mengesahkan Allah, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Kembali lagi kepada siapa? Zatnya Allah SWT. Jadi hanya satu, kembali kepada zat Allah SWT. Jadi bukanlah suatu hal yang aneh ya. Seandainya
bukan kita menyamakan. Yang sudah contoh saja, kayak manusia, terkadang dia mempunyai sifat-sifat tertentu. Padahal dia sendiri. Dikatakan si fulan, kita anggap saja Abdullah. Abdullah ini kita katakan dia yang menemukan penemuan suatu penelitian. Atau di sisi lain dia jabatan seandainya dia seorang pengusaha sukses dengan perusahaan A dan B. Di sisi lain dia pengusaha, di sisi lain dia adalah seorang bapak juga. Di sisi lain juga dia seorang petani dan dia punya sifat ar-rahim, kasih sayang banyak. Padahal kembali satu orang, nggak ada masalah. Kayak antum mungkin di sini ada seorang pengusaha, dia mempunyai usaha seandainya usahanya ada di Jakarta, usahanya juga ada di Palembang ini, di Jogja, di Bali, mungkin bahkan di luar negeri. Siapa pemiliknya? Satu orang, nggak masalah. Wal aula di sini, lianna hadza tauhidul amal la ma'mula wala alaqa lahu bi tauhidillah itlaqan. Tidak hubungi sama tauhid kepada Allah. Sahihun annahu yajib alaina an nastahdira al-ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar kita harus ittiba Nabi. Syarat diterimanya amalan yang pertama ikhlas kepada Allah SWT, yang kedua ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi. Benar, kita harus mengikuti Nabi cari ibadah. Tetapi masalah tauhid berbeda. Tauhid adalah tauhidullah, mengesahkan Allah SWT, dan pembagiannya hanya 3: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Baik. Kemudian ada pertanyaan, suatu permasalahan. Kita lewatkan sedikit. Ada pembahasan yang bagus. Hal yuzkar indal awam aqsam tauhid. Apakah disebutkan kepada orang awam yang tidak mempunyai ilmu macam-macam tauhid? Disebutkan atau tidak? Hal yuzkar, apakah disebutkan kepada orang awam macam-macam tauhid? Sebaiknya kepada orang awam kita sampaikan 3 macam tauhid atau tidak? Al-jawab, kata Syekh, jawabannya la, tidak. Indal awam la yuqassam hadhihi asya. Kalau orang itu benar-benar awam, mau tinggal di kampung, apalagi di pelosok ataupun tinggal di kota, kalau kelasnya awam, tidak berilmu, ya harus kita sampaikan. Tauhid ada 3 macam, tauhid al-rububiyah, tauhid semua sifat penting balanya. Jadi sampaikan saja apa? Bal yuqallahu, katakan saja kepada mereka, Allah Rabbu kulli syai'. Allah adalah Rabb, yaitu Tuhan atas segala sesuatu. Wala ilaha illahu, dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik kita katakan daripada sebutkan. Baiklah Bapak, kepada Bapak fulan yang saya hormati, sebutkan berapa macam tauhid, penting kalanya. Jangan sebutkan seperti itu. Atau kepada orang tua kita yang awam, saudara kita, paman. Jadi dikatakan saja Allah Rabbu kulli syai' wa la ilaha illahu. Dan itu pun artinya Allah Tuhan atas segala sesuatu, dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak ibadah kecuali Allah saja. Itulah artinya tauhid rububiyah. Jadi jangan ribut bahasanya, jangan ribut bikin masyarakat orang awam itu ribut, tidak paham. Padahal kalau kita katakan Allah saja yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada ilah kecuali hanya Allah saja, itulah sudah artinya tauhid rububiyah. Dan jangan tanyakan, menjelaskan masalah rububiyah, kecuali mereka bertanya. Wa ma asbaha dzalik min asya'i al-mujmalah. Dan sejenis yang lainnya dari contoh-contoh. Li'annahu kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Bagaimana dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innaka lam tuhaddits qauman haditsan lam tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Jadi kalau kita sampaikan sesungguhnya kamu tidaklah berbicara pada suatu kaum yang paham, yang sampai la tablughu uquluhum, yang akalnya tidak sampai, ilmunya tidak sampai, illa kana li ba'dihim fitnah. Jadi sebagian malah menjadi fitnah saja. Waqala Ali radhiyallahu anhu, dan Ali mengatakan, hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia apa yang mereka ketahui. Aturiduna ayyukadzdzab Allah wa rasuluhu. Apakah kamu menginginkan Allah dan Rasulnya ingin didustai? Amma tauhidur rububiyah falam yunkirhu ahadun minan nas. Adapun tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, tidak ada satupun manusia yang mengingkarinya. Fa kullu man aqarra bi anna hadhil khaliqah laha khaliqun fa innahu lam yunkirhu illa mukabarah wal mukabarah laisa fiha faidah. Jadi orang yang sombong saja, orang yang sombong, angkuh seperti Firaun. Dan di akhir hayatnya Firaun pun mengakui, yaitu rohnya Nabi Musa alaihissalam. Pematalan, contoh di sini Firaun. Firaun ankara ayyakuna hunaka rabbun. Firaun mengingkari kalau adanya Rabb, adanya Tuhan. Wa qala liqaumihi, dia berkata kepada kaumnya, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dia tidak mengatakan adanya Tuhan selain dirinya. Dalam surah Al-Qasas ayat 38. Walakin hadzal inkarun bil lisan. Ingkar di sini hanya pengingkaran sebatas di lisan saja. Bahwa jahdu ma'al tayakkun bil qalbi. Dia al-amr khilafu dzalik. Hanya karena dia lalai bersama keyakinannya di hatinya, maksudnya perkara tersebut khilafu dzalik. Beda dengan yang dia percaya, yang dia yakini. Wa dalilu hadza qaulullah ta'ala wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'udwan. Mereka hanya zalim saja. Lalai. Ya, Ustaz. Nah, mungkin ada waktu tanya jawab. Baik. Kita lanjutkan satu baris lagi tadi, yakni jahadu biha dzulma wa 'udwa ma'ana anfusuhum mustaiqinah biha. Baik. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan yang bisa Anda jawab, Bismillah ta'ala. Tafadhali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dalam dulu pernah ada pelajaran beberapa yang lalu itu ada Islam. Nah itu cuma itu yang minta tolong Ustaz kalau bisa dilengkapkan apa kalimat tauhid ini tadi. Pernah ada Ustaz mendengar Istislam. Nah, istislam itu definisinya Islam. Islam itu menerima istislam. Wal inqiyad, tunduk. Jadi itu artinya al-istislam. Makanya Islam itu tunduk, menerima. Makanya kata istilah Islam liberal itu tidak masuk, melenceng. Islam secara artinya Islam itu istislam, menyerah, menerima, inqiyad, tunduk, patuh. Sedangkan disandingkan dengan liberal artinya apa? Liberal artinya apa? Bebas, kebebasan. Dari temanya saja sudah ada masalah. Islam liberal. Islam artinya kita tunduk, sedangkan liberal artinya bebas. Masuk akal kan? Tidak masuk akal. Makanya Islam liberal itu memang selain nggak benar, dari segi penamaan saja sudah tidak benar, apalagi isinya. Gak usah lihat isinya, penamaan saja sudah salah. Seharusnya mereka kalau mau bikin pemahaman kelompok, firqah, golongan, bilang saja kelompok liberal, selesai. Kelompok liberal, selesai. Golongan liberal, itu jauh lebih bagus. Jangan ada embel-embel Islam. Ini ngakunya Islam tapi liberal. Ini yang jadi permasalahan, bahwa nama Islam tapi hakikatnya hidupnya, ibadahnya tidak sesuai keyakinan Islam. Jadi yang nama Islam itu menerima atau kita taat tunduk. Yang pembagian tauhid itu sendiri pada zaman dulu sini apa sesudahnya? Ini pembagian di sini disebutkan para ulama yang membaginya. Berarti setelah Rasulullah SAW. Adapun di zaman para Rasyidin, sepertinya yang ada kata juga, sepertinya belum juga. Berarti ulama generasi setelahnya, yang mereka mengarang kitab dan menjelaskan bahwasanya penjelasan tersebut lebih mudah dipahami bagi para penuntut ilmu. Sedangkan itu bukanlah suatu hal yang perkara bid'ah yang mengada-ngada. Karena itu disebutkan tadi dalam surat Maryam ayat 65. Tercantum pada satu ayat tersebut tentang pembagian 3 maknanya tersebut. Dan tidak ada ditambahi juga tidak dikurangi. Hanya memudahkan dipahami. Boleh tambah lagi Ustaz? Nah, pernah ada ini yang di rumah. Jadi waktu ada fitnah anak santri yang nah jadi ditanyakan pada saat itu dijawab sama dai-nya bahwa kalimat begini Ustaz,
itu yang pelakunya membagi tauhid menjadi tiga, rububiyah. Dan anak tidak berada dalam majelis tersebut, tapi karena mereka pakai toa, terdengar rumah. Nah itu anak sendiri gimana ya? Ya cuma yang mengingkari warga dia tetangga situ kan karena ada di masjid itu, tapi mereka sendiri tidak tahu dari mana ini dari mana. Nah, yang alhamdulillah datang ini ternyata memang pembagian ini hanya untuk mempermudahkan aja pada untuk memakai ini gitu kan. Nah, sorry. Jadi pembagian itu agar mempermudah para tulab atau talibat, para santri, santriwati, para pembelajar, penuntut ilmu. Dan itu bukan dari disebutkan, bukan mendatangkan hal yang baru. Dan sudah diberikan contoh juga. Apakah pernah Rasulullah mengatakan rukun sholat ada sekian, wajib sholat, sunah-sunah sholat, pernah nggak Rasulullah membahasnya? Tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Tapi hadis tentang yang tentang inti-intinya sholat, rukun sholat disebutkan ini itu dan lain sebagainya, wajib sholat ini hadisnya ini namanya disebutkan. Tetapi disebutkan secara pembagian itu rata-rata tidak disebutkan. Tetapi ketika yang disebutkan itu ada yang tadi ada 7 golongan yang Allah naungi dan tidak akan ada yang akan dinaungi kecuali golongan 7 tersebut saja. Ternyata Rasulullah juga pernah membagi dengan bilangan. Ya kesimpulannya jika ada yang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3, ya mungkin karena keterbatasan ilmunya. Karena keterbatasan ilmunya yang dia ketahui tauhid hanya 1, ya sudah itu ilmunya. Ya kita perlu berbeda. Kita sampaikan bila perlu. Jika dia tidak tahu, ya itulah mungkin kejahilannya karena dia kurang maksimal dalam rangka menuntut ilmu, mungkin kurang baca kitab, kurang menghadiri majelis ilmu dan lain sebagainya. Jadi makanya pentingnya kita menuntut ilmu. Dan Anda perhatikan hanya ustadz salaf lah, ulama salaf lah yang statusnya ustadz, statusnya ulama, dia masih menghadiri majelis ilmu. Pernah nggak Anda memperhatikan? Dia ustadz, dia ustazah, dia seorang alim, tapi masih sering menghadiri majelis ilmu. Bahkan walaupun yang dia datangi adalah muridnya sendiri. Jadi dia para ulama. Dan itu hanya ada para ustadz, ulama salaf. Kalau orang-orang yang mengindahkan adat istiadat tidak jauh sama sekali. Kalau dia sudah menjadi ustadz, jarang dia menghadiri majelis ilmu. Jadi ini keterbatasan. Dan kita mudah-mudahlah harus memberikan uzur kepada mereka. Jangan kita baperan juga. Karena kalau Anda tidak perhatikan, orang itu memang di mana dia menuntut ilmu akan mempengaruhi siapa ustadznya, syekhnya siapa gurunya, di mana tempat dia belajar. Yang kita kasih tahu saja. Lulusan Timur Tengah Mesir dengan lulusan Arab Saudi, alumninya sama atau beda? Beda. Dengan lulusan Yaman, beda. Lulusan Libya, nanti ketika mereka ceramah, dakwahnya berbeda. Padahal sama-sama mengusung dakwah. Kenapa? Di mana letak permasalahannya? Ya, ternyata beda guru, beda tempat belajar, beda pemahaman. Nah, itulah yang mereka dapatkan. Makanya kalau ada hal yang tersebut, anak santai aja, mungkin ilmunya sampai di situ. Atau dia belajar pada guru yang mengajarkan hal tersebut, atau di negara, di kota yang dia belajar tentang ajaran tersebut.
Makanya kita dianjurkan untuk terus menghadiri majelis ilmu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insyaallah buku ini sangat bagus sekali. Mari kita ajak saudara-saudara kita kaum muslimat tangga untuk menghadiri majelis ilmu, khususnya masalah bab akidah, bab tauhid dan bab-bab yang lainnya. Kalau kita sudah menguasai, silakan pindah ke yang lain atau dibarengi. Setiap ustaz yang bahas akidah, kalau kita ikutin. Yang bahas masalah hadis, PJ kita ikutin. Dan itu juga baik. Sebelum kita tutup, Anda ingin sampaikan, mohon maaf ada panitia, mohon izin. Jadi yang sempat yang ada waktu luang sore ini, silakan. Mungkin sudah tahu juga dan nyoba di kajian Ustaz Ibnu Hajar di sini. Insya Allah ini adalah satu hal yang baru, beberapa baru. Jadi semuanya Ustadz, panitianya Ustadz, emisinya Ustadz, semuanya kita inginkan murni seperti di daerah-daerah yang maju, yang Ustadznya kompak, masya Allah. Dan nanti jangan bersedih hati, nanti Ustadz ini mendirikan kajian sendiri, nanti bakalan ditinggal kajian-kajian lain. Tidak benar. Jadi Ustadz punya visi-misi, Ustadz Palembang, Ustadz Palembang, agar Ustadznya bersatu, punya markas sendiri, dan kajian-kajian di tempat-tempat yang lain tetap dibina jika tempat-tempat tersebut mau dibina. Jadi itu informasinya. Adapun kajian ini, kajian hanya ingin menyatukan Ustadz. Nanti seluruh Ustadz diwajibkan datang. Jadi nanti usaha-usahanya datang, termasuk Anda disuruh wajib datang, apalagi ada panitianya. Jadi kajian Ustadznya juga datang berbaur pada para jemaah. Jadi masya Allah nanti suatu pemandangan yang sangat indah sekali. Dan kita sengaja pilih di situ dan alhamdulillah digunakan diberikan izin. Dakwah kita memang untuk umum, yang sudah mengaji, yang baru hijrah atau yang belum hijrah, semoga mendapatkan manfaat. Nah, adapun kajian di daerah-daerah seperti di tempat-tempat lain, seperti di sini, majelis tempat lain, silakan Ustadz sendiri-sendiri. Itu masih dibiarkan, dan nanti itu majelis khusus untuk para Ustadz saja. Yang akan diisi oleh Ustadz Ibnu Hajar, Ustadz Umar, dan Ustadz Akhiruddin nanti. Dan kitab-kitabnya sangat bagus. Ustadz Akhiruddin akan membawa kitab Ta'zimul Ilm, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ustadz Ibnu Hajar seperti yang di flyer, yaitu Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanih, sebab pertamanya iman dan berkurangnya iman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti kita berjalan nanti di majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.